Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram dan kita masih membahas bab tentang hibah ya. Pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan hadis yang keempat tentang disyariatkannya menerima hadiah ya. Pertama hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyata wa yusibu 'alaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sering menerima hadiah dan beliau membalas ya, yusibu 'alaiha, membalas ya, orang yang memberikan hadiah kepada beliau. Hadis rawahu Al-Bukhari. Kemudian hadis yang berikutnya Bapak Ibu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, dia mengatakan, wahaba rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naqatan. Ada seorang laki-laki memberikan hibah ya kepada Nabi seekor unta. Fa asabahu 'alaiha, lalu Nabi membalas pemberian itu kepada orang yang memberikan unta kepada beliau. Lalu Nabi tanya, faqal radita? Qala lah, kamu ridho enggak nih? Enggak katanya. Udah ngasih kan, dibalas oleh Nabi, Nabi tanya, kamu ridho enggak? Enggak katanya. Nah, fazadahu, maka Nabi nambah lagi, dikasih lagi. Ya, Nabi dapat hadiah, hibah, lalu oleh Nabi kan dibalas. Nah, Nabi melihat di wajahnya kelihatan agak kurang suka. Nampak kan kelihatan di wajah, mungkin muram gitu ya. Makanya Nabi tanya, radita? Qala la, tidak. Saya enggak ridho dengan ini. Akhirnya ditambah lagi oleh Nabi. Nabi tanya lagi, radita? Qala la, belum ridho juga. Jadi orang ini memberikan pemberian atau hadiah kepada Nabi berharap mendapat balasan yang bisa jadi lebih banyak harapannya gitu. Maka Nabi tambah lagi untuk yang ketiga kalinya. Faqala, lalu Nabi tanya lagi, radita? Qala na'am. Baru yang ketiga ketika beliau bertanya lagi, kamu udah ridho? Ya, katanya na'am. Hadis rawahu Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Dalam redaksi yang lebih lengkap disebutkan hadisnya riwayat Abu Hurairah. Ini tadi dalam riwayat Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat Abdullah bin Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih lengkap ya redaksinya. Jadi kata Abu Hurairah, ahda rajulun min bani Fazarah. Ada seorang laki-laki dari Bani Fazarah ya, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatan min ibilih ya. Jadi naqah itu anak unta ya. Min ibilihi allati kanu asabu bil ghabati, dari unta yang mereka dapatkan di hutan. Jadi unta liar lah kira-kira. Nah, lalu diberikan kepada Nabi. Fa'awwadahu minha ba'dul iwad patasakhata. Nah, lalu Nabi mengganti
hadiah yang diberikan si Fulan dari Bani Fazarah ini, nah ada sesuatu yang diberikan oleh Nabi maksudnya. Fatasakhoto, lalu dia kelihatan agak tidak senang. Nah, kemudian pasami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di atas mimbar. Jadi beliau ceramah di atas mimbar di hadapan para sahabat. Inna rijalan minal Arab yahdi ahaduhumul hadiyah. Sesungguhnya ada orang-orang dari bangsa Arab, salah seorang dari mereka memberikan hadiah kepada Nabi, maksudnya fa'u'awwiduhu minha biqadri ma indi. Aku ganti hadiah yang aku terima dari dia itu biqadri ma indi, dengan sesuatu yang aku punya gitu. Summa yatasakhatahu, tapi dia enggak senang menerima ganti dariku. Fayadhillu yatasakhatu fihi alayya, dan dia masih menunjukkan ketidaksenangannya kepadaku, kata Nabi. Wa aimallah, demi Allah kata Nabi, la aqbalu ba'da maqami hadza min rajulin minal Arab hadiyatan. Demi Allah, aku tidak akan lagi menerima setelah aku berdiri di sini, tidak akan lagi menerima hadiah dari seseorang minal Arab, dari orang-orang Arab, illa min Quraisyin au Ansoriyin au Saqafiyin au Dausin, kecuali dari orang Quraisy, suku Quraisy, atau Ansor, atau Saqafi, atau suku Daus ya. Kecuali dari 4 pihak ini aku terima, selain mereka tidak. Rasul nggak mau terima. Nah, alasannya karena ya berdasarkan pengalaman Nabi, selain keempat suku ini, mereka kalau ngasih hadiah berharap lebih banyak, itu masalahnya. Kalau kurang, mereka nggak seneng. Nah itu tadi kan menunjukkan ketidaksenangan. Maka setelah itu Nabi tidak mau lagi menerima hadiah dari selain keempat suku ini. Quraisy, Ansor, walaupun Ansori ya ini sebenarnya lebih umum ya, karena Ansor itu berarti semua orang yang menolong Nabi dan kaum muhajirin ya, yang tinggal di Madinah. Ya, kalau sukunya ada suku Quraisy, suku Saqafi dengan suku Daus tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa lalu kesimpulan dari hadis ini? Yang pertama, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa menerima hadiah itu ya sesuatu yang masru', sesuai dengan tuntunan syariat gitu. Masru'iyatu qabuli al-hadiyah wa adamu raddiha, dan jangan ditolak hadiah itu. Ya, ada orang ngasih hadiah, terima, jangan ditolak gitu. Illa li udhrin syar'iyyin, kecuali ada udzur syar'i. Nah, itu. Kalau itu enggak usah terima. Amin. Misalnya tadi dia ngasih hadiah ke kita, dia minta lebih banyak. Sementara kita enggak punya kan? Daripada bikin masalah, mendingan enggak usah diterima. Makanya Nabi enggak mau nerima lagi. Itu uzur. Di antaranya itu. Kenapa kita dianjurkan menerima hadiah kecuali tadi ya ada uzur? Jika dalam keadaan normal jangan ditolak hadiah itu. Karena ketika kita menerima hadiah Bapak Ibu, di sana ada banyak faidah. Yang pertama, ya, ketika kita menerima hadiah berarti kita telah mengikuti sunnah. Nabi itu kalau dikasih hadiah beliau terima, kecuali tadi ada uzur ya. Yang kedua, membuat orang yang memberikan hadiah itu ridho. Kalau ada teman kita ngasih hadiah ke kita, kita terima, dia senang nggak kira-kira? Senang. Tapi kalau kita tolak, mungkin dia kecewa. Loh, saya udah jauh-jauh ya beli hadiah ini, saya kasih kok malah ditolak. Nah, itu akan ya itu bahayanya. Keutamaan kita nerima hadiah, orang yang memberi hadiah akan ridho gitu. Kemudian kalau kita menolak hadiah, maka itu menyelisihi sunnah, akan membuat kecewa hati orang yang memberikan hadiah.
Dan itu kalau kita mengecewakan dia berarti kita telah berbuat buruk kepada si orang yang memberikan hadiah tadi. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 60 Allah Ta'ala mengatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Maksudnya ya, apakah ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan juga gitu. Kalau ada orang berbuat baik ya balas. Caranya gimana dia berbuat baik, mau memberi hadiah kepada kita? Ya, tindakan terbaik dalam keadaan seperti itu adalah kita menerima hadiah tersebut. Itu. Nah, itu namanya jazaul ihsan bil ihsan ya, membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, ini. Bahkan Nabi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ya beliau mengatakan lau du'itu ila zira'in au qura ya. Lau du'itu ila zira'in au qura'in la ajabtu. Kalau aku diundang untuk ya makan zira itu kaki ya paha kaki depan kambing ya, paha kambing yang kaki depan itu zira. Kalau qura itu paha kaki belakang. Jadi kata Nabi kalau aku diundang untuk makan-makan ya, nanti suguhannya adalah daging paha kambing baik yang depan atau belakang, aku pasti akan datang menjawab undangan tersebut. Walau uhdiya ilayya zira au qura laqabiltu. Kalau ada orang memberikan hadiah kepadaku paha kaki kambing yang depan atau belakang, maka pasti aku akan terima, kata Nabi SAW. Hadis akhrajahu Al-Bukhari. Nah, ini menunjukkan bahwa menerima hadiah itu adalah sunnah gitu. Pasti aku terima, kata Nabi. Atau dalam riwayat yang lain, Nabi ya kalau diberikan sesuatu oleh seseorang, beliau akan tanya ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu. Nabi kalau diberikan makanan oleh seseorang, beliau akan tanya, ahadiyatun am shadaqah? Ini hadiah atau sedekah? Fa in qila shadaqah, kalau orang itu bilang ini sedekah ya Rasulullah, maka qala li ashabihi, Rasul berkata kepada teman-temannya, kulu, makanlah oleh kalian, walam yakul. Rasul tidak mau makan. Kalau itu sedekah. Rasul tidak mau makan. Nah, ahlul bait tidak makan sedekah. Tapi wa in qila hadiah, kalau ketika Nabi tanya ini apa, sedekah atau hadiah, dia bilang hadiah, nah maka Rasul makan bersama para sahabat. Fa akala ma'ahum. Nah, ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kalau diberi hadiah Rasul akan menerima. Tapi kalau sedekah enggak. Nah, maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita kalau mau memberi seseorang ya, mana istilah yang lebih enak, hadiah atau sedekah? Nah, lebih terhormat kalau kita mengatakan ini sedekah. Ini hadiah. Yang menerimanya itu merasa lebih terhormat. Nah, gitu. Terutama kalau orang yang kita berikan dia orang yang alim gitu ya. Orang alim. Nah, tapi kalau mungkin memang dia keadaannya lebih miskin misalnya, bisa saja. Nah, tapi kalau misalnya kepada orang yang alim misalnya, nah maka lebih baik kita menggunakan istilah hadiah. Atau kepada teman sesama sejawat gitu ya. Teman sejawat, lebih baik kita gunakan ini hadiah saya untuk antum. Nah, ini. Kalau itu maaf misalnya bukan dibandingkan itu, kalau sedekah dengan hadiah itu misalnya seperti itu gimana? Pahala yang kalau kita ngasih itu sebagai hadiah, ini sedekah itu dari sisi pahala sama, tidak ada beda. Dari sisi pahala sama. Itu istilah.
istilah. Biasanya kalau sodakoh itu, yang pertama ya, sodakoh itu kalau berdasarkan hadis ya, zakat kan termasuk sodakoh. Itu min ausahi amwalinas kan, dari harta kotor manusia, gitu. Kan disodakohkan untuk mensucikan harta. Nah, makanya Nabi dan keluarganya itu nggak mau nerima sodakoh. Nah, sementara hadiah itu biasanya diberikan kepada orang yang dihormati, dicintai. Nah, itu hadiah. Nah, suami sama istri misalnya, suami cinta sama istrinya, ngomongnya ini istriku, ini sodakoh dariku, atau ini hadiah dariku, hadiah, gitu. Nah itu nanti lain lagi, ada pembahasannya. Nah baik, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah lalu pertanyaannya Bapak Ibu, apa hukum menerima hadiah tadi ya? Apakah hukumnya wajib? Nah para ulama membahas ini tentang hukum menerima hadiah. Awajibun huwa au mustahab. Dia hukumnya wajib atau mustahab? Ada dua pendapat Bapak Ibu. Pendapat pertama mengatakan mustahab, tidak wajib. Ini pendapat mayoritas ulama. Nah, seperti para ulama dari madhab Al-Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah. Nah, mereka mengatakan bahwa menerima hadiah itu hukumnya mustahab, tidak wajib. Kalau mustahab kita menolak, dosa atau tidak? Tidak, karena mustahab. Nah, maka mereka mengatakan mustahab. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi menerima hadiah itu. Dan itu merupakan sunnah fi'liyah gitu. Sunnah fi'liyah itu sunnah berdasarkan perbuatan Nabi. Perbuatan kata mereka ya yang mengatakan ini hukumnya mustahab. Maka karena ini sunnah fi'liyah wa hiya la taqtadi al wujub. Ini tidak menunjukkan wajib. Pendapat kedua, nah, mereka mengatakan ini pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri ya, termasuk ada riwayat dari Al-Imam Ahmad. Pendapat kedua mengatakan anna qabulal hadiyati wajibun. Nah, bahwa menerima hadiah itu hukumnya wajib. Idza kanat min ghairi mas'alatin wala israfin nafas. Jika kita tidak minta, aku kasih dong hadiah. Enggak ngomong begitu. Tiba-tiba ada orang datang ke kita, ini hadiah untuk antum. Nah, kalau begitu, maka wajib kita terima. Dan kita tidak ada ambisi ya untuk mendapatkan hadiah itu, maka terima, wajib hukumnya. Itu kata Ibnu Hazm Al-Zahiri ya, ini pendapat yang dicenderungi oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri, termasuk ada riwayat dari Imam Ahmad. Nah dasarnya apa? Satu ya, ada hadis ya, bukan hanya perbuatan tapi ada sunnah kauliyah, yaitu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah SAW ajibu adai. Ya, jawablah undangan yang undang kita. Wala tarudul hadiah. Jangan kalian tolak hadiah kata Nabi. Wala tarudu al hadiyah. Hadis akhrajahu Ahmad wal Bukhari dengan sanad yang baik ya. Isnaduhu jayyid. Nah, ada kalimat wala tarudu, jangan kalian tolak al hadiyah. Jangan kalian tolak hadiah kata Nabi. Itu hadis yang dalil yang pertama. Yang kedua, Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah diberi hadiah oleh Nabi SAW. Yu'tinil ata fa'akulu, lalu aku berkata kepada Nabi, a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Ya Rasul, berikan ini kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Nah, Umar merasa ada orang yang lebih butuh daripada beliau. Maka kata Umar, ya Rasul, nah, berikan saja kepada orang yang lebih butuh, lebih membutuhkan daripada diriku. Apa kata Nabi? Khudhu, kata Nabi, ambil. Dikasih malah nyuruh memberi ke orang lain. Nah Rasul nyuruh Umar, khudhu, ambil ini.
idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musrifin wala sa'il fakhudhu. Kalau ada seseorang datang kepadamu memberikan ya harta atau hadiah, nah, dan kamu tidak berambisi, kamu juga tidak meminta, ambil, kata Nabi. Itu ambil. Jadi jangan ditolak. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, hadis dari Ibnu Umar. Kata Nabi, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa ya ada orang berbuat baik kepadamu, kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Nah, ini dalil yang ketiga yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan ulama yang sependapat dengan beliau bahwa menerima hadiah itu hukumnya wajib. Nah, kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan sendiri, penulis kitab Minhatul Alam, orang yang berkata bahwa menerima hadiah itu wajib itu lebih kuat. Nah, bahkan qawiyun jiddan fi nazari, menurut pandangan saya ini kuat sekali karena ada beberapa perkara. Satu, dalilnya kuat. Tadi kan ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ada hadis dari Umar. Yang kedua, nah, apa yang ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi menerima hadiah tadi. Andai kata orang, kata Nabi tadi kan, memberikan hadiah kepadaku berupa paha kaki kambing, maka pasti aku akan terima. Nah, dan alasan ketiga, kalau kita menolak hadiah maka akan muncul kerusakan. Gitu. Karena akan menyakiti orang yang memberi hadiah. Dia merasa terhina. Gitu. Oleh karenanya wajib menerima hadiah itu hukumnya wajib menurut pendapat yang kedua. Lalu kesimpulan lainnya Bapak Ibu, kalau membalas gimana? Ada orang memberikan hadiah kepada kita, lalu kita balas, itu hukumnya bagaimana? Nah, kalau membalas ya, itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Ya itu. Walaupun ada sebagian ulama Malikiyah mengatakan kalau kita mendapat hadiah dari seseorang maka kita wajib membalas hadiah tersebut. Nah, kata sebagian ulama mazhab Malikiyah, tapi yang lain mengatakan itu mustahab. Nah, yang wajib itu contohnya adalah ketika ada orang miskin memberi hadiah kepada orang kaya. Nah, itu wajib karena kemungkinan dia berharap mendapat sesuatu yang lebih baik kan gitu. Nah, yang seperti itu yang wajib. Karena orang kaya pasti lebih mampu. Itu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian karena kebiasaan Nabi gitu. Nabi SAW beliau biasa membalas hadiah yang beliau terima kepada orang yang memberikan hadiah. Biasa beliau balas gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian ya, yang perlu kita pahami bahwa hadiah itu ya, ini kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, orang dalam memberikan hadiah itu ada 3 tingkatan gitu. Ya, menurut para ulama fikih. Yang pertama, tingkatan pertama, hadiah seseorang kepada orang yang lebih rendah. Orang tua kepada anak. Bos kepada anak buah. Ya, terus owner perusahaan kepada karyawan. Nah, ini yang pertama. Nah, maka jika kasusnya seperti ini misalnya, atau bisa juga seorang guru kepadamu murid. Nah, yang seperti ini tidak harus
dibalas. Itu. Kalau yang minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah. Yang kedua dari teman sejawat, ini juga tidak tidak perlu dibalas, karena biasanya kalau teman sejawat memberikan hadiah ya karena kedekatan, karena ya mereka saling mendukung dan seterusnya, maka ini tidak perlu. Nah, yang ketiga hadiatul adna ilal a'la tadi, hadiah dari orang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Nah, ini baru ya sebaiknya dibalas gitu. Hadhihi taqtadi as-sawab wal mukafa'ah 'alaiha bil misal. Kalau bisa dibalas dengan yang semisal, minimal harganya sama minimal gitu ya. Sesuai kemampuan, tapi tentu saja seperti itu. Karena yang kalau minal adna ilal a'la itu biasanya ya tadi dari anak buah kepada pimpinan, dari apa tuh tadi? Ya dari anak kepada orang tua misalnya. Itu biasanya berharap mendapat balasan. Tapi kalau yang mendapat hadiah tidak bisa balas, apa yang harus dilakukan? Doakan. Karena kata Nabi, ya, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu. Barang siapa ada orang datang kepada kamu berbuat baik, ya, memberikan kebaikan, balaslah. Kalau kalian tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikan orang tersebut, fad'ulahu, maka doakanlah kebaikan untuk orang tersebut. Doakan kebaikan. Gitu. Fad'ulahu hatta ya'lama an qad kafa'tumu, sampai dia tahu atau merasa bahwa kalian sudah membalas kebaikannya. Nah, nanti dalam hadis yang lain diterangkan bagaimana cara mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita mau balas nggak bisa. Gitu. Kita misalnya dikasih sesuatu, kita mau balas, kita nggak bisa balas, ya. Apalagi membalas lebih baik dari yang dia berikan kepada kita. Maka doakan. Kata Nabi, man sona'a ilaihi ma'ruf, ya, faqala li fa'ilihi. Nah, barang siapa ada orang yang berbuat baik kepadanya, lalu dia berkata kepada orang yang berbuat baik itu, jazakallahu khairan. Nah, boleh tambahi kasiran, faqad ablagha fis sana. Maka sungguh dia telah betul-betul memberikan sanjungan ya kepada orang yang berbuat baik tersebut. Hadis rawahu at-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, oleh Syekh Al-Albani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian, doa yang masru ya untuk mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita adalah apa tadi ucapannya? Jazakumullahu khairan. Itu. Kalau terima kasih gimana? Nah, kalau terima kasih dalam bahasa kita, kultur kita biasanya begitu ya. Kita dikasih orang, terima kasih. Apa? Menerima lalu saya kasih gitu. Apa gimana itu? Saya terima karena sudah dikasih. Gimana tuh asal usul terima kasih gitu ya. Nah, dalam kultur bahasa kita bisa. Cuma supaya kita mendapatkan pahala, walaupun dapat hadiah bisa nggak dapat pahala? Caranya gimana? Mendoakan, ini ibadah. Kita ucapkan jazakumullahu khairan katsira, boleh. Atau ahsanallahu ilaika kama ahsanta ilayya juga bisa. Menurut sebagian ulama. Tapi yang ada dalam hadis memang jazakumullahu khairan. Nah, ini. Jangan hanya mengucapkan jazakumullah to. Nah, harus ditakyid dengan kata khairan ya. Jazakumullahu khairan. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, beberapa penjelasan penting ya terkait dengan adab dalam menerima hadiah. Jadi, saya kira ini sementara sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. guru karena itu menimbulkan satu nanti seorang guru itu merasa tidak enak dengan wali santri yang memberikan hadiah dan merasa pilih kasih terhadap yang bersangkutan. Ya. Terus yang kedua, jika pemberian hadiah itu diberikan, sebaiknya diberikan kepada kepala sekolah yang nanti akan dialokasikan untuk kepentingan kebersamaan. Ya. Bagaimana dengan hal itu? Mohon dijelaskan. Ya. Terima kasih Bu. Baik. Di sini diterangkan ya, jika kita menerima atau memberikan hadiah itu bisa menimbulkan sesuatu yang dilarang oleh syariat, maka tidak boleh. Contoh misalnya kita memberikan hadiah kepada hakim, kita bermasalah, nah kita kasih hadiah, itu nanti yang disebut dengan gratifikasi, gitu. Kita lagi berperkara, kita kasih hakimnya, kita kasih hadiah, nah itu. Atau karyawan ngasih hadiah ke bosnya, ke atasan, dalam rangka apa? Supaya dipromosikan, naik jabatan. Nah ini berakibat kepada apa? Perbuatan yang dilarang secara syariat. Termasuk dari wali murid kepada guru atau dari murid kepada guru. Nah di sini sebutkan wa misluhu hadiyatu talib lil mudarris. Yang semisal dengan itu adalah hadiah dari seorang talib kepada guru di sekolah gitu ya. Nah ini sebaiknya tidak dilakukan karena apa? Karena akan apa? Ya tarot tabu ala qabuliha ihqaqul batil. Nah, menerima hadiah model seperti ini berakibat kepada apa? Akan terjadinya kebatilan. Nanti gara-gara wali murid yang ngasih hadiah ke gurunya, terus anak si wali murid ini sebenarnya malas gitu. Kalau ujian nilainya jelek terus, gitu ya. Kalau belajar tidak semangat, tapi ibunya, bapaknya rajin ngasih hadiah. Pas ujian nilainya jelek terus. Tapi gurunya mikir, tapi orang tuanya ini ngasih hadiah terus. Udahlah, tak bagusin nilainya, kan bahaya itu. Nah, itu akan berakibat seperti itu. Namanya ini, nah, ya tarot tabu ala qabuliha ihqaqul batil. Yang model-model seperti ini dihindari, jangan. Maka betul sekali Bapak Ibu ya, sekolah yang tahu tentang tuntunan syariat pasti melarang wali-wali muridnya untuk memberikan hadiah kepada guru. Karena akan berakibat seperti itu. Mau tidak mau. Gitu. Nah, ini. Maka ya dia akan merasa wah ini orang tuanya baik ya. Apalagi hadiahnya kasih motor gitu ya. Wah, kasih sepatu harganya di atas 1 juta misalnya. Apalagi dikasih iPhone 16 misalnya. Wah, itu gurunya pasti nggak berkutik gitu. Nah, walaupun muridnya malas gitu ya, akhirnya dia angkat, dia naikin. Jadi itu Bu, kalau berakibat kepada suatu perbuatan yang melanggar syariat, maka itu tidak boleh. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah, itu ya Bu ya, jelas saya kira ya. Nah, tadi jenengan menyampaikan kalau ke kepala sekolah itu pun sebenarnya hati-hati juga. Nanti kan rapat kenaikan kelas. Kata guru kelas, wah ini nggak naik nih Pak, karena dia nilainya jelek. Oh nggak, naikin. Nah, karena orang tuanya sering ngasih hadiah ke kepala sekolah. Maksudnya diberikan kepala sekolah itu nanti diinfokan kepada, misalnya itu diberikan salah satu gurunya. Tapi sekolah punya peraturan lebih baik dipastikan ke kepala sekolah dulu, dalam arti nanti diinfokan kepala sekolah bahwa ada si kulangan memberi hadiah kepada salah satunya dan nanti itu Untuk kepala sekolah. Artinya transparan ya untuk sekolah lah ya, untuk lembaga. Oke, kalau untuk lembaga mungkin bisa ya. Tapi kalau secara pribadi ke kepala sekolah itu juga bisa berakibat tadi apa? Memunculkan atau apa? Menimbulkan kebatilan. Tapi kalau apalagi secara terbuka datang ke ruangan, di situ ada guru-guru, ada kepala sekolah, Pak ini hadiah untuk lembaga. Nah, itu bisa ya seperti itu.
Ya, tapi kalau secara pribadi tadi akan mengakibatkan adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan atau dilarang oleh syariat. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan sekalian, cukup ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.